Pinjol hadirnya di negara ini secara tidak langsung sudah memeras masyarakat, sudah membodoh-bodohi nasabahnya dengan postingan iklan-iklan yang menipu. Kenapa seperti itu? Mari kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang realita kenyataan bahwa hadirnya pinjaman online di negara kita ini telah banyak membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, telah banyak membuat nasabahnya merasa dibodoh-bodohi, merasa dibohong-bohongi dengan postingan-postingan iklan yang bertebaran di seluruh media sosial. Kalian tahu, hampir di setiap platform itu banyak sekali bertebaran pinjol-pinjol, baik itu pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Tawaran iklannya menggiurkan, bisa membuat orang betul-betul merasa penasaran ingin meminjam dan akhirnya terjebak, dan ternyata setelah dilakukan peminjaman tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih support channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran pada hidup kalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya juga tidak henti-hentinya mengucapkan selamat buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan kembali di pinjol, karena faktanya orang-orang yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjol dan sudah menyatakan tidak mampu bayar lalu terpaksa gagal bayar, hidup mereka lebih baik. Dan faktanya gagal bayar adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari jeratan hutang pinjaman online-nya. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih rajin merawat pinjol, tetap berhati-hati, tetap waspada terhadap segala jenis bahaya yang akan mungkin Anda rasakan nanti di saat Anda terus-terusan merawat pinjol tersebut. Tidak sedikit orang yang merawat pinjol sudah habis-habisan menjual asetnya, menjual barang-barang yang ada di rumah, karena demi menjaga sebuah skor kredit dan demi menjaga agar tidak di blacklist dan limitnya semakin naik. Itu adalah orang-orang yang terus akan dibodoh-bodohi oleh pinjol, terus akan diperas harta bendanya oleh pinjol karena menjaga skor kredit dan menjaga limit pinjaman agar semakin naik. Padahal limit pinjaman yang semakin naik di perusahaan pinjol itu adalah uangnya sendiri yang dibayarkan di pembayaran sebelumnya. Cuman banyak orang yang tidak sadar ke situ dan merasa bahwa saya dikasih limit nih udah 50 juta, sayang kalau saya galbay nanti saya di blacklist tidak bisa pinjam lagi. Padahal uang yang sudah muncul di limit sebesar 50 juta rupiah tersebut adalah uangnya yang sudah dibayarkan di pembayaran sebelumnya, karena saya yakin orang yang sudah dikasih limit sampai 50 juta rupiah tersebut untuk mencapai jumlah limit tersebut harus melakukan beberapa kali transaksi, bahkan sampai 10 kali transaksi atau 20 kali transaksi peminjam uang di pinjol tersebut. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pinjol hadirnya di negara ini secara tidak langsung. Sudah banyak orang yang merasa diperas, sudah banyak orang yang merasa dibodoh-bodohi dengan postingan iklan yang menipu, dan sudah banyak orang yang sampai depresi bahkan sampai mengakhiri hidup. Itu fakta terjadi di lapangan. Cuman ya orang yang saat ini juga ada yang masih saya mah nggak masalah pinjam uang di pinjol juga, nggak masalah, nggak akan sampai mengakhiri hidup. Kalau memang saya pinjam dan saya tidak mampu bayar, sudah saya galbaikan saja. Nah, itu ya masih mending orang seperti itu punya keberanian. Itu lebih baik daripada orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik setiap membayar hutang di pinjol dan akhirnya itu adalah menjadi sasaran untuk pinjaman online untuk dimiskinkan. Dan kalian boleh lihat postingan ini adalah dari salah satu orang yang menyampaikan bahwa pinjol itu adalah dihadirkan di negara itu untuk memeras nasabahnya. Silakan kalian boleh lihat videonya. Dari awal penyelenggara pinjol melanggar hukum, bayar bunga yang tinggi, biaya perpanjangan yang tinggi, hutang pokok melebihi hutang yang dihutang. Banyaklah kecurangan, wajar disebut haram, perampok, penipu, dan seterusnya. Kejahatan melalui aplikasi, kejahatan berkedok pinjol, dan lain-lain. Aturan yang sengaja menguntungkan pihak pinjol, OJK, AFPI, dan Kementerian Keuangan. Simak aturan OJK ini. OJK AFPI 2020, pinjol hanya boleh tagih 90 hari, itu harus persetujuan yang berhutang. Boleh datang atau enggak, kenyataannya DCFC main nyelonong aja. Kalau sudah begitu, usir dengan tegas DCFC-nya, dan setelah 90 hari nggak boleh menagih atau mendatangi yang berhutang.
yang galbay masuk slip OJK atau BI checking. Bila masih ditagih setelah 90 hari, pinjolnya melakukan tindakan ilegal, apalagi 1 tahun sampai 2 tahun hutang tersebut sudah ditutup buku, dihapus. Kalau masih ditagih itu ilegal, bahkan perampokan karena mau untung double. Pinjol wajib asuransi karena dapat pengganti uang, ya. Pinjol itu rentenir, perampok, cara-caranya licik yang hanya menguntungkan pihak pinjol dan yang beri izin OJK, API dan seterusnya. Merampok lewat bunga tinggi, merampok lewat biaya perpanjangan atau restrukturisasi dan seterusnya. Galbay nasional nggak perlu takut DCFC, nggak perlu takut slip, BI checking dan produk pur KPR itu ikut bangkrut. Dan bank-bank kesulitan cari nasabah karena kredit macet karena galbay dipinjol. Dan hati-hati video YouTube yang menyesatkan, pro pinjol harus tetap bayar bila sudah ada uang dan lain-lain. Galbay nasional, pinjol kejahatan, perampokan, tolak, lawan dan dengan tegas. Nah ini benar sekali teman-teman, pinjol adalah secara tidak langsung memang sudah banyak memeras harta nasabahnya. Dari pertama meminjam uang saja itu nasabahnya sudah mulai diperas. Sebagai contoh misalkan pinjam uang 1 juta rupiah yang cair ke rekeningnya itu hanya 723.000, sementara 14 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut harus mengembalikan 1.140.000. Itu kan dari 1 kali transaksi saja si pinjol sudah mendapatkan keuntungan 400.000 rupiah lebih. Nah ini juga, ini benar sekali bahwa dari 1 kali transaksi saja nasabah sudah diperas. Makanya pinjol itu identik dengan perampokan, pemerasan, dan bisa membuat masyarakat atau nasabahnya menjadi depresi dan stres, bahkan sampai mengakhiri. Ini fakta terjadi di lapangan, dan orang-orang yang saat ini masih menggunakan pinjol tidak sadar ke situ. Mereka menganggap bahwa dikasih limit pinjaman yang semakin besar itu mereka seolah-olah datanya semakin bagus, tidak akan masuk slip OJK, dan seolah-olah diminabukan oleh pinjaman online. Padahal itu adalah bom waktu yang akan suatu saat akan meledak. Dan di saat meledak dia akan menyesal, dia akan menangis setelah sadar bahwa perawat pinjaman online itu justru telah memiskinkan harta bendanya, telah memiskinkan hidupnya. Tidak sedikit orang yang merawat pinjol bertahun-tahun, hidupnya hancur-hancuran, harta bendanya habis, dan akhirnya ada yang sampai mengakhiri hidup. Ada yang mengakhiri hidup orang lain, itu fakta ya. Jadi kalian hati-hati yang saat ini masih rajin merawat pinjol, itu sama dengan merawat kesengsaraan Anda. Ini statement ini betul sekali bahwa pinjol ini dihadirkan untuk merampok harta benda masyarakat yang ada di negara kita ini secara tidak langsung. Walaupun banyak orang yang masih menganggap saya merasa terbantu oleh pinjol, itu di awal saja, 1 kali pinjam, 2 kali pinjam mungkin merasa terbantu karena tidak sadar sedang dimiskinkan. Tapi kalau sudah merawat sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun, Anda akan sadar ketika di saat Anda sudah mentok, tidak ada lagi yang ngasih pinjaman, tidak ada lagi pinjol yang ngasih pinjaman dan mencairkan dana. Di situ Anda akan mentok dan baru sadar bahwa Anda itu sudah dimiskinkan oleh pinjaman online ya. Jadi tetap berhati-hati buat teman-teman yang masih merawat pinjol. Siapapun Anda, semoga segera diberi petunjuk, semoga diberi kesadaran dari sekarang. Jangan sampai Anda sadar dan memutuskan galbay setelah semuanya sudah terlambat. Dan buat teman-teman yang masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini, apapun bentuk kesulitannya, mungkin Anda yang saat ini sedang sulit mencari nafkah, sedang bermasalah dalam kehidupan Anda, bermasalah dalam rumah tangga Anda, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda, semoga Allah segera memberikan jalan keluar atas semua permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Dan yang pasti kalian tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.